Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu kerukunan antar umat beragama di Banjarmasin. Halo semuanya. Jadi kita udah sampai di gedung DPRD Kota Banjarmasin. Yeay. Yeay. Ayo ikutin. Untuk itu, kami sudah bersama dengan Bapak Hari dan Bapak Akbar yang akan menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Waalaikumsalam. Sama-sama kita hormati Pak Akbar selaku Kasubag Perundang-undangan, Kabag Perundang-undangan, yang saya cintai adik-adik semua, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Selamat datang di kantor DPRD Kota Banjarmasin. Mungkin dari adik-adik mungkin ini yang pertama kalinya lah untuk datang ke gedung DPRD, yang mudah-mudahan ada langkah untuk kesini juga dari adik-adik semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada pagi dan siang hari ini kita masih diberi kesehatan. Shalawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik, nantinya adik-adik kan ada beberapa hal-hal yang mungkin dipertanyakan. Nanti bisa aja berhubung di beliau ini adalah yang lebih paham dengan terkait perda dan yang sebagainya. Mungkin nanti pertanyaan bisa diajukan satu persatu. Mungkin kalau ada hal-hal yang lain sama materi ini kada cukup disampaikan dengan secara lisan, mungkin nanti bisa disampaikan secara tertulis. Baik, Pak. Apa pinginnya kita minta perkenalan Pak satu-satu ya Pak Akbar. Iya. Ya, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, ajarnya ya Pak. Ya oke, mungkin dari kami cukup ini dulu. Nanti kita berkembang aja untuk pertanyaan hal-hal yang bisa kita jawab, akan kita jawab. Kalau semuanya memang ada yang perlu dengan tulis, ya kita dengan tulis. Baik, untuk perwakilan silahkan dari adik-adik mahasiswa, siapa yang mau menyampaikan dari perwakilannya dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami dari Universitas Lambung Mangkurat jurusan Hukum. Terima kasih dan sekali lagi maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Afril, rekan saya ada Ibnati, ada Ara, ada Kemal, ada Ermanu, ada Ola, ada Alma, dan ada Rizka. Terima kasih sekali lagi sudah mau meluangkan waktu untuk kami. Jadi kami mendengar ada Perda Banua Syariah, itu kan peraturan daerah di Kalimantan Selatan yang dibuat untuk menerapkan ajaran dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Menurut Bapak-bapak sekalian, apakah penerapan Perda Syariah dapat menjamin hak-hak beragama bagi semua umat beragama di daerah ini, atau hanya agama tertentu saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Yang hormat pimpinan Komisi 3 Pak Hari Kartono, yang saya hormati dan banggakan adik-adik dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Jadi perkenalan dulu, nama saya Akbar, Kepala Bagian Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin. Terkait tentang Raperda Banua Syariah. Jadi kalau Raperda tentang syariah khusus di Kota Banjarmasin, kita tidak memiliki tentang Raperda yang dimaksud. Kemungkinan kalau ada tentang terkait ada berita tentang sebuah peraturan daerah tentang syariah, kemungkinan ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Bisa ditanyakan di DPRD Provinsi atau di Biro Hukum Provinsi Kalimantan Selatan. Kami memang kemarin itu ada tentang masuk kemarin itu tentang Raperda menumbuh kembangkan kehidupan beragama. Nah, jadi Raperda menumbuh kembangkan kehidupan beragama itu terkait tentang toleransi keberagaman, tidak memihak kepada Raperda
satu agama saja. Kita memang ada sebuah peraturan daerah yang bernuansa agama, memang ada. Apa itu? Tentang peraturan daerah tentang bernuansa agama. Adik-adik ada yang tahu? Belum ada, Pak. Ada? Belum tahu? Belum tahu. Itu rapor tentang peraturan daerah tentang larangan di bulan Ramadan. Nah, itu perda tentang bernuansa agama. Nah, makanya karena ada pro kontra, pada dasarnya peraturan daerah itu tidak ada memihak kepada suatu agama manapun. Jadi kecuali difokuskan seperti peraturan daerah tentang pondok pesantren. Nah, pondok pesantren itu nuansanya nuansa agama juga, itu kepada salah satu agama, yaitu agama Islam. Tidak ada pondok pesantren tentang agama Nasrani, agama Hindu, tidak ada. Mengapa ada perda itu muncul? Karena adanya pesantren-pesantren yang perlu dikelola perlu dilakukan pembinaan, diatur lebih lanjut oleh oleh pemerintah daerah. Makanya seandainya ada di mayoritas kita ini mayoritas misal agama lain, kemungkinan ada juga perda-perda tentang agama tersebut. Itu misalnya perlu diatur dengan peraturan daerah, perlu diatur oleh pemerintah daerah, itu bisa. Tapi karena pesantren-pesantren di Kota Banjarmasin ini kan banyak pada dasarnya, satu kecamatan aja beberapa gitu. Apalagi di daerah Banjarmasin Selatan itu banyak pesantren itu di klien itu ya banyak. Makanya yang kalau perda bernuansa agama itu perda pondok pesantren dan perda larangan di bulan Ramadan. Nah, itu yang ada di Kota Banjarmasin. Tetapi kalau khusus tentang raperda tentang syariah, khusus syariah, bunyinya aja syariah, itu pastilah mengarah kepada salah satu agama gitu. Dan itu bisa adik-adik bisa menanyakan di Biro Hukum Provinsi. Demikian dulu untuk sementara. Adik-adik ada tambahan pertanyaan? Selanjutnya saya ingin bertanya soal, menurut Bapak bagaimana toleransi beragama dapat diterapkan dalam kebijakan daerah tanpa menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, Pak? Jadi misal tentang peraturan daerah larangan di bulan Ramadan, itu kan pro kontra tuh. Nah, karena pro kontra, makanya pemerintah daerah itu berinisiatif untuk mengajukan raperda tentang menumbuh kembangkan toleransi itu. Itu pada dasarnya untuk mengganti perda larangan di bulan Ramadan. Nah, makanya perda tentang menumbuh kembangkan kehidupan beragama itu diajukan oleh pemerintah kota. Itulah jawaban untuk tidak mendiskriminasi agama lain agar ada toleransi. Kan bagaimana menyimbangkan peraturan daerah tersebut tidak menyinggung agama lain ataupun mendiskriminasi agama lain. Misalnya larangan di bulan Ramadan itu kan pro kontra. Di satu sisi mereka ingin berjualan juga non muslim gitu. Makanya akhirnya perda itu karena pro kontra, makanya diganti dengan raperda menumbuh kembangkan kehidupan beragama toleransi tersebut. Berarti ada ya Pak usaha yang dilakukan untuk menerapkan toleransi. Kehidupan beragama itu memang ada. Baik Bapak, jika terdapat laporan bahwa perda tersebut menghambat kebebasan beragama terhadap kelompok non-muslim, apa tindakan yang harus dilakukan oleh DPRD? Ya, izin gantian apa? Nah, memang kalau semuanya terkait tentang masalah perda itu sebenarnya kan harus ada dengan muatan lokal. Jadi harus ditinjau dulu. Ini untuk kepentingannya kan untuk masyarakat seluruh
Kota Banjarmasin, jangan sampai perda itu malah mendiskriminasi kepada golongan-golongan tertentu, apalagi terkait dengan agama. Karena bangsa kita ini adalah bangsa mayoritas besar adalah berbagai macam agama. Jadi perda yang akan kita buat nantinya itu harus sesuai dengan perkembangan yang ada di Kota Banjarmasin. Yang jelas kita harus saling menghargai antar sesama umat beragama. Makanya disampaikan Pak Akbar terkait perda yang tertulis dalam perda Ramadan memang menuai pro kontra. Ada yang karena kan kalau bagi kita Muslim itu kan wajib kita puasa, tapi bagi mereka non Muslim itu kan bebas. Nah, dalam arti yang disampaikan Pak Akbar tadi, ya mungkin kita bisa mungkin utamanya saat kita puasa mau kada mau kita kan wajib, tapi kan orang berbulan tidak boleh. Di sisi lain mereka kan tidak berpuasa. Nah, disitulah kita harus saling menghargai, tapi dengan beberapa catatan. Kita harus sama-sama menghargai dari agama masing-masing, saling menghormati. Kalau kita dalam kondisi puasa, ya menghormatilah bagi yang sedang berpuasa, minimal menghargai, tapi jangan seenaknya juga makan tepi jalan, jangan juga, maksudnya gitu lah. Jadi kita harus saling toleransi antar sesama umat beragama. Kalau memang ada suatu perda tadi kan semuanya melanggar apa tidak sesuai ataupun mendiskriminasi dengan agama-agama yang non-muslim, bagaimana sikap dari DPRD? Yang jelas kami sebelum mengolah perda itu kan ada kajian-kajian, ada uji publik ada ujian akademisi. Jadi dari bubuhan kita ini kerjasamanya kalau nggak salah dengan bubuhan Unlam. Sebelum perda itu dibentuk, mereka akan mengadakan uji macam-macam lah. Jadi begitu sudah mulai materinya sudah mungkin nanti Pak Akbar juga akan bisa menjelaskan, karena dari pihak DPRD Kota Banjarmasin kerjasamanya dengan Unlam untuk melakukan kajian-kajian perda-perda itu yang akan kita buat, supaya perda itu jangan juga sampai menjadi beban bagi masyarakat Kota Banjarmasin. Pinginnya perda dibuat adalah untuk mengayomi warga Banjarmasin. Mungkin itu ya. Yang seberang ada pertanyaan. Nah, ya, ini kan ini kapal miring kayaknya bebannya. Baik Bapak, mungkin ini pertanyaan terakhir dari kami sebagai wakil rakyat. Apa yang bisa Anda lakukan untuk mempromosikan dialog lintas agama di masyarakat agar tercipta harmoni sosial? Ya, baik. Pertanyaan dari Adik tadi terkait dengan toleransi tadi ya, hitungnya toleransi umat beragama, apa yang dilakukan DPRD Kota Banjarmasin untuk mengharmonisasikan lah dengan semua lintas agama. Jadi mungkin itu bukan hal yang memang sudah biasa dilakukan oleh pemerintah daerah, bahwa mungkin di Kota Banjarmasin sendiri ada beberapa perkumpulan ataupun organisasi yang memang mengayomi dari berbagai lintas agama. Mungkin ada dari yang ya semua lah, sampai bukan lintas agama aja, sampai ada beberapa tokoh-tokoh lintas budaya, mungkin dari suku Batak, suku Jawa, suku Banjar. Mereka berkolaborasi jadi satu untuk supaya Banjarmasin lebih damai, lebih tentram, lebih aman. Nah, mungkin kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kota adalah dengan sosialisasi. Mereka mungkin ada kegiatan-kegiatan memang sudah dijadwalkan rutin, setiap beberapa bulan itu mesti ada pertemuan lintas agama, ada pertemuan lintas kesukuan. Itu memang sudah diagendakan oleh pemerintah daerah. Tujuannya adalah supaya Banjarmasin hidup rukun, berbagai lintas agama, berbagai lintas kesukuan, tapi mereka tetap satu kebersamaan supaya Banjarmasin lebih nyaman. Mungkin nanti Pak Akbar menambahkan. Jadi sebuah peraturan daerah ditetapkan menjadi sebuah produk hukum daerah, itu ada mengalami beberapa tahapan, mengalami proses. Nah, di proses itu adik-adik tahu tentang
undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan? Undang-undang berapa? Belum Tahu? Belum tahu. Semester 1 kan mereka ini ya. Oh iya. semester Jadi 1 mungkin itu masih- undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi di dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 itu sebuah produk hukum daerah itu ada harmonisasi dan sinkronisasi. Jadi harmonisasi itu terhadap peraturan yang sama agar tidak tumpang tindih. Kalau sinkronisasi agar peraturan itu tidak bertentangan yang lebih tinggi. Nah, jadi produk hukum itu dari awal penjaringan dulu, penjaringan dari kepala daerah, dari anggota dewan, mengusulkan tema atau masalah, kemudian difasilitasi sama provinsi. Provinsi itu baru mengharmonisasi, mensinkronisasi. Apakah peraturan ini sudah dibuat atau tidak, atau ada peraturan lain yang mengatur sudah agar tidak tumpang tindih, kemudian disinkronkan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Bisa dengan misalnya peraturan presiden kah sudah keluar, atau peraturan pemerintah, atau undang-undang, atau misalnya bertentangan dengan undang-undang dasar 45 kan, otomatis misalnya diskriminasi, otomatis itu nggak bisa. Jadi akhirnya dari fasilitasi provinsi, kemudian terbentuklah namanya Porkomperda, program pembentukan peraturan daerah. Jadi Porkomperda ini yang menjadi acuan setiap pemerintah daerah untuk melakukan pembahasan. Pembahasan ini ada dua, pembahasan tingkat 1 dan pembahasan tingkat 2. Pembahasan, kalau di pembahasan tingkat 1 diajukan, kemudian itulah yang dibentuk, yang dibahas oleh anggota DPRD dan pemerintah daerah. Nah, jadi itu yang dibahas di situ. Kalau dari DPRD maka dibentuklah pansus namanya, panitia khusus. Nah, panitia khusus itu yang bekerja bersama dengan pemerintah kota atau kabupaten untuk membahas peraturan itu. Dalam membahas itu, jadi dalam membahas itu bisa dari pembahasan itu anggota dewan bisa memanggil leading sektor atau stakeholder, misalnya apakah ini bertentangan atau tidak. Jadi tahapannya dari awal pembahasan Porkomperda sudah dibahas tuh, sudah dijaring, sudah bahwa harmonisasikah, sinkronisasikan tema ini, judul ini, kemudian dilakukan ulang dengan pansus beserta kepala daerah, SKPD terkait. Nah, di situ dilakukan pembahasan. Kalau ada yang misalkan stakeholdernya, ada yang penting dipanggil. Kalau misalnya ulama dipanggil. Kalau masalah agama, pendeta gimana? Kalau kerukunan antar beragama bagaimana? Nah, setelah itu baru difasilitasi lagi sama provinsi. Isinya bertentangan tidak sama undang-undang dasar, bertentangan tidak dengan undang-undang, bertentangan tidak dengan peraturan pemerintah dengan lebih tinggi, diharmonisasikan kembali. Jadi tidak pujuk-pujuk langsung muncul produk itu bahwa ini bertentangan. Jadi dalam hal tersebut tentulah dari tahapan-tahapan semuanya itu tidak mungkin ada lolos sampai sebuah peraturan daerah itu yang berbentuk diskriminasi sebuah agama, tidak gitu. Beda sama dengan Aceh. Karena daerah istimewa. Kalau daerah istimewa Aceh itu kan itu perda syariah digunakan gitu. Kalau kita karena bukan istimewa, kalau tidak istimewa itu apa namanya? Biasa aja. Biasa. Demikian adik-adik yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kurang puas terhadap jawaban, ataupun ada tambahan nanti, misal ada pertanyaan sampai keluar dari rapat ini, ada pertanyaan bisa tertulis disampaikan kepada kami. Ya, bisa Pak. Tidak ada lagi ya? Kalau tidak ada lagi, kalau masa cukup, nantinya kalau ada pertanyaan yang lain, kalau memang harus diajukan, tapi melalui
tertulis. Kan sudah panjang aja nih. Istilahnya kan nanti tinggal menambah ya. Sudah? Baik, terima kasih. Kami atas nama Lembaga DPRD Kota Banjarmasin dan Pak Kepala Bagian Pak Akbar mengucapkan terima kasih atas kedatangan adik-adik semua mahasiswa Lambung Mangkurat. Semoga kalian semua nantinya akan jadi pemimpin Banjarmasin yang akan datang. Oleh dari itu belajar dengan sungguh-sungguh, tunjukkan kepada orang tua kalian. Mungkin itu sekedar saran ataupun mau semangat lah dari bubuan adik-adik semuanya. Kalau masalah cita-cita masing-masing punya keinginan. Ya, mudah-mudahan atas segala bukan kita saling silaturahmi bisa disehatkan banyak umur. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan dari Bapak-Bapak yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Semoga hasil dari wawancara ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi banyak orang. Kami berharap ke depannya komunikasi dan kerjasama tetap terjalin dengan baik. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih telah menonton video wawancara kami pada hari ini. Semoga video wawancara kami pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi kalian semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurus Muda Hebat Cermat.